Terus balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba ya, dan juga Bitcoin Dominance teman-teman. Jadi di video kemarin itu ada yang request untuk Shiba dan beberapa altcoin, jadi akan saya pilih Shiba dulu deh ya. Kemarin ada saya bahas untuk ApeCoin ya, Celestia, Ena, Doge ya, PP. Ini juga sudah saya update. Kemudian ada Avax juga, ada WLD juga gitu ya, Pixel, Bome juga sudah, Chainlink juga ya. Jadi kita lihat market sekarang Fear and Greed Index ini udah turun lagi ya, udah balik ke netral. Yang sebelumnya itu udah di grid ya, di sekitar 70-an. Ini udah balik turunnya cukup cepat juga karena akhirnya Bitcoin reject lagi. Koreksinya pun ya secara daily sebenarnya kurang bagus ya. Kemudian overall di sini altcoin balik koreksi lagi. Cuman ada beberapa yang masih lawan arus seperti APT, kemudian ada Uniswap gitu ya, masih cukup kuat gitu ya. Cuman yang mayoritas ini merah. Ya sekitaran 2 sampai 10% penurunannya tergantung altcoinnya teman-teman. Jadi ya mungkin untuk altcoin holder, wah kemarin baru hijau, hari ini begini lagi gitu ya. Nanti kan kita bahas dulu untuk Bitcoin Dominance seperti apa ya. Oke. Jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu untuk Bitcoin Dominance. Jadi memang ini adalah pembahasan terakhir di 18 Oktober ya, pembahasan di 18 Oktober. Memang di sini adanya trendline resistance ya, garis warna putih ini. Trendline resistance untuk rising wedge. Dan di sini udah hit box ajaib. Memang kemarin itu ekspektasinya dia masih bisa up sebelum dia drop lagi gitu ya. Cuman kita mendapati dia memang dari box ajaib ini ya, box putih ini udah reject. Udah reject cukup strong. Dan itu yang membuat altcoin itu lumayan dikasih napas kemarin. Naiknya lumayan kan, berasa gitu, lumayan berasa lah altcoinnya ketimbang beberapa saat yang lalu. Cuman posisinya sekarang ini dia lagi naik nih, mantul dari EMA21 time frame daily. Nah ini masalah sekarang, Bitcoinnya turun. Sekarang kan Bitcoin posisi lagi turun, Bitcoin Indonesia lagi mantul gitu. Maka altcoin makin tertekan kembali. Jadi sangat-sangat disayangkan gitu ya. Nah untuk si Bitcoin Indonesia gimana nih? Ya udah sampai sini, ini masih adanya peluang untuk dia mantul teman-teman, sama seperti sebelumnya. Jadi ini coba akan saya hapus dulu ya untuk sebelumnya. Oke. And then kita bisa gunakan juga sebuah ataupun Fibo juga ya teman-teman, bisa kita gunakan dari swing low terakhir di sini secara daily ke swing high-nya, and ya kita mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa. Dan precisely memang di Fibo atau 0,5-nya di sini ya. Ini di golden ratio-nya nih. Nah, di sekitar 58,34%. Ada EMA21 dan juga retracement atau Fibo 0,5. Nah, ini menjadi area support sekarang untuk si Bitcoin Dominance. Meanwhile, ada area resistance juga di sini yang bisa kita perhatikan ya, di sekitar 58,6%. Dan kalau area itu tertembus ya masih possible untuk dia lanjut naik. Jadi jatuhnya untuk retest. Itu rejection yang ada untuk retest, jadi going up seperti ini, and then turun retest, kemudian masih bisa melanjutkan penguatannya kembali sampai akhirnya mungkin adanya rejection untuk Bitcoin Dominance. Jadi ya mungkin benar-benar masih kurang didukung untuk altcoinnya selama memang dia belum setidaknya patah tren dulu untuk si Bitcoin Dominance. Misalkan ya di sini kan ada area demand nih ya, seperti di 57,9, kemudian di 57,7% gitu ya. At least dua area ini udah dijebolin dulu, yaitu adanya sign positif untuk si Bitcoin Dominance terhadap altcoinnya. Selama area bawah ini belum dijebol, dia belum break low sebelumnya ya, maka masih possible untuk dia lanjut naik lagi dulu setidaknya. Yang ngejar masih tes lagi sekitar 59 sampai 60% untuk Bitcoin Dominance-nya. Ya jadi ini adalah skenario buruk sebenarnya untuk altcoin yang perlu diantisipasi. Tapi kalau misalkan by the time teman-teman lihat wah Bitcoin Dominance-nya udah makin lemes ya, let's say seperti ini ya. Oke, di sini dia ada mantul sedikit. Ya, kemudian reject lagi, turun lagi, mantul dikit lagi, reject. Kemudian di sini makin mengalami pelemahan, bahkan breakdown di bawah 57% seperti ini ya. By the time kita lihat memang progresnya turun overall, tapi kita lihat day by day-nya tetap adanya pemantulan sebelum dia lanjut turun. Nah, ini adalah good skenario sebenarnya untuk altcoin yang nanyain gimana nih progres untuk Bitcoin Dominance, terutama kita mau lihat altcoinnya itu naik ya. Kurang lebih seperti ini dulu aja, dia berangsur-angsur turun sampai break dari beberapa low sebelumnya. Nah ini bagus banget lah untuk altcoin, setidaknya secara short sampai
midtermnya. Tapi kalau misalkan dari sini aja dia masih lanjut mantul gitu, karena memang di sini kita bisa bilang juga keterbalikannya dead cat bounce pattern ya. 0,5 setelah reject 0,5 naik lagi ya, ini untuk nge-push higher high baru gitu, atau setidaknya area yang juga kita marking juga ya. Jadi memang ini area krusial penentu untuk altcoinnya. Bitcoin gimana? Nah ini ya kita bisa lihat nih, Bitcoinnya memang kemarin tuh ekspektasinya setidaknya dia udah for the first time break ya dari trendline keramat ini. Maka kita bisa ekspektasikan setidaknya dia sideway dulu, membuat trend sideway di sini, retest gitu ya sekitar 67.800 ke atas. Dia sideway di sini, creating base sebelum dia lanjut up lagi. Cuman yang kita dapatkan adalah malah dia testing sampai di main kedua nih, tail candle ya, kemudian next candle up lagi, tapi ya masih tersideway aja di sekitar di main kedua dengan fresh demand yaitu di sekitar berapa 66.700 sampai 67.500 dolar. Jadi ya berkisar sekitar $1.000 lah di sini sideway-nya ya secara daily time frame. Nah di sini kan closingnya sebenarnya nggak bagus ya, adanya bearish engulfing. Apakah memang dia akan pertanda untuk Bitcoin itu lanjut turun? Memang biasanya adanya bearish engulfing itu menandakan seller itu lebih dominan ketimbang buyersnya, somehow bisa ngelit untuk Bitcoin itu lanjut turun lebih dalam lagi ya, seperti ini. Nah bahkan ngisi lagi ataupun tes area imbalance-nya nih. Area imbalance ini ada ya di box hijau, belum berubah sama sekali, tentunya di sekitar 63.500 sampai 64.800 dolar. Ya, ini adalah skenario buruk. Tapi bisa nggak sampai sini? Bisa, selalu adanya kemungkinan, teman-teman. Seperti apa contohnya? Kita bisa lihat juga seperti ini. Ya, di sini kan udah naik nih, rebound. Ya, bahkan di bawah deh, di bawah kita bisa lihat di bawah juga adanya bearish engulfing. Memang dia lanjut turun, next candle-nya nih sempat bikin tail candle, sideway, kemudian dia lanjut up. Setelah dia going up, break dari high sebelumnya, kita bisa lihat di sini. Di sini sebenarnya ada bearish engulfing juga nih. Tuh ada bearish engulfing, next candle memang merah bikin buntung ke bawah, kemudian dia lanjut naik lagi. Ya, jadi nggak semerta-merta bearish engulfing itu untuk terus melanjutkan penguatannya. Cuman ada beberapa case memang terjadinya bearish engulfing itu ya hanya sekedar dia sideway aja di range itu sebelum dia lanjut naik, seperti ini dan ini gitu. Gimana contohnya bearish engulfing yang masih lanjut turun? Nah seperti ini nih, ini bearish engulfing kemudian lanjut turun gitu ya. Banyak sebenarnya ini juga bearish engulfing kemudian dia lanjut turun ya. Kemudian kita lihat lagi contoh lainnya bearish engulfing yang nggak lanjut turun. Nah seperti ini, nggak lanjut turun dalam ya maksudnya. Ini adanya bearish engulfing, kemudian dia drop aja satu candle sebelum dia lanjut naik. Ini secara daily time frame loh by the way gitu ya. Nah ini masih possible sebenarnya untuk si Bitcoin secara daily. Ini bearish engulfing, next candle ini ya, mungkin dia bikin tail candle aja, nanti mungkin closingnya masih di atas 67.000 dolar gitu ya. Dan ujung-ujungnya sideway aja di antara demand kedua dan fresh demand ini ya berkisar 66.700-an sampai 67.500-an dolar ya. Sideway di sini before dia going up bisa nggak? Bisa. Karena kita melihat proyeksi ataupun yang kejadian yang tadi ya sebagai salah satu sampelnya. Jadi let's say dia drop seperti ini, kemudian somehow dia sideway untuk dia lanjut going up lagi. Ya, untuk ngejar next target di 71 sampai 72.000 dolar. Bisa, teman-teman. Ya, jadi yang nanyain apakah bisa seperti itu, skenario lainnya bisa. Ya. Jadi selama memang nanti teman-teman lihat closingnya masih di atas 66.700 atau bahkan di atas 67.000 dolar, menandakan memang mungkin koreksinya cuma sebatas ini aja sebelum dia lanjut naik lagi. Tapi selalu ya, namanya kita berbicara market itu dua arah, teman-teman harus siap dengan skenario terburuk. Makanya kenapa kita bilang kalau bisa jangan all in. Jadi ketika memang market tidak sejalan, dia masih drop lagi, ya even kita mendapatkan diskon lagi, teman-teman bisa mempertimbangkan buyback lagi. Mungkin yang kemarin udah jual bisa buyback lagi gitu ya. Nggak mesti all in di satu posisi, atau mungkin yang sudah terlanjur masuk ketika turun kalian masih punya spare cash, yaitu bisa dialokasikan kembali dengan pertimbangan di beberapa area target selanjutnya gitu ya. Seperti next ini di 65.500-an, kemudian di area imbalance-nya gitu ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan sebenarnya untuk teman-teman semua gitu ya. Untuk Bitcoin secara hourly gimana 1 jam ya? Sebenarnya 1 jamnya kemarin juga outlooknya belum saya ganti ya teman-teman. Memang di sini kita melihat ketika dia break ya retest, dan ya beberapa area pun ini udah dijebol gitu, tidak sesuai ekspektasi
Yang ekspektasinya adalah dia mengalami pemantulan, dan ya di sini berarti invalid teman-teman ya. Untuk secara outlook pun juga belum saya ubah gitu loh. Misalkan sesuai outlook ya udah, tapi kalau misalkan nggak sesuai juga ya sudah gitu. Jadi intinya apa yang saya sharingkan kemarin juga tidak saya hapus biar kelihatan selalu benar, enggak juga teman-teman ya. Jadi apa adanya aja sebenarnya. Nah, problemnya sekarang kalau kita lihat price action dengan RSI di sini adanya divergent sebenarnya teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk dari segi sebentar price actionnya, kita pakai arrow aja di sini ya. Dia create seperti ini, channel ke bawah ya tuh. Ya, meanwhile untuk dari RSI-nya pun di sini sempat ya adanya bullish divergent. Cuman ya kita harus lihat bersama-sama juga sih, apakah memang dari sini dia masih kuat mantul atau tidak. Cuman di sini adanya bullish divergent ya untuk Bitcoin secara hourly-nya, dan kalau adanya pemantulan pun mungkin kita masih bermain di dalam range sideways seperti di 66.700-an sampai di 67.800 dolar di sini. Nah, ini di flip menjadi resisten ya. Nah, box merah ini. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk dari secara price action-nya dan juga RSI-nya nih, teman-teman. Kalau jebol gimana ya udah, bukan berarti adanya bullish atau bearish divergence itu pure 100% akan terjadi, tapi ini adanya indikasi yang mungkin bisa diperhatikan. Ya, expect dia bisa adanya pemantulan. Kalau misalkan wah dia masih bablas nih, nggak ada reaksi dari bayarnya, mungkin closingnya dari time frame 1 jam di bawah, kemudian nggak rebound secepatnya, ada bahkan ngejar area bawah di sini. Ya, kenapa saya tandain warna kuning di sini? Karena terakhir kali pun ya di sini kita bisa lihat bull candle cukup panjang terbentuk pada 15 Oktober dan sempat dites lagi nih time frame 1 jamnya. Kalau saya extend pun di sini untuk Fibo-nya ada di Fibo 1,2 nih. Nah, ini menjadi next area target ya untuk si Bitcoin. Yang nanyain Bitcoin ya, next area target di 65.800 sampai 66.200 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan area ini. Kemudian area lebih bawahnya lagi di sini, teman-teman. Ya, mungkin ada beberapa area sebenarnya. Di sini ada area fresh demand juga, ya demand lagi. Kemudian di bawah di sini ada retracement 1,6 dan juga area SNR sebelumnya di box orange. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan. Ini mungkin akan saya tandain ya dengan warna putih bagian paling bawahnya. Oke ya. Jadi ini beberapa area target yang mungkin kalian bisa pantau, yang mungkin yang mau manfaatkan untuk scalping maupun untuk trade atau mungkin untuk buyback gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi beberapa pertimbangan area. Cuman balik lagi, ekspektasinya adalah ketika memang somehow di sini dia closing mungkin bikin tail candle aja. Ya, kemudian sideways lagi, adanya pemantulan di sini, break dari sini. Ya, ini adanya indikasi positif sebenarnya untuk Bitcoin bisa going up lagi. Ya, hopefully seperti itu teman-teman untuk si Bitcoinnya. Ya, dengan posisi saat ini. Ya, bisa diperhatikan sekali lagi untuk yang nanyain Bitcoin. Kira-kira range-nya berapa? Mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau scalping, trading dan sebagainya. Ya, ini bisa menjadi beberapa opsi, mungkin bisa dimanfaatkan untuk pemantulan jangka pendeknya gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk Shiba gimana? Ya, Shiba sebenarnya di sini pembahasan terakhir belum saya ubah juga ya. Ada ABC corrective wave yang sudah selesai, dia going up lagi ke bagian atasnya, sempat tes ya ke SNR keramat juga di sini di 0,002172, kemudian sempat reject lagi, mantul akhirnya, tapi pemantulannya pun di sini kita bisa lihat ya benar-benar korektif teman-teman, benar-benar korektif. Somehow memang dia sudah break ya dari trend resistance strongnya, cuman breaknya dengan kondisi seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat adanya trend resistance become support, ada EMA21 secara daily, kemudian di sini box putih adalah previous SNR. Nah, di sini berarti adanya confluence of support ya untuk si Shiba. Kemudian kita gunakan juga dari swing low ke swing high-nya dia, and ya kita dapatkan golden ratio di sini 0,5 sampai 0,3 di sekitar 0,01 1754 sampai 1803 dolar ya. Jadi ini menjadi area krusial penting untuk Shiba, adanya confluence of support, dan expect dia setidaknya mantul teman-teman dari sini untuk ngetes lagi ke highest terakhirnya dia di sini di box merah ya 0,0021 dolar sekitar area itu. Nah, untuk another view sebenarnya Shiba juga ada di kondisi yang cukup genting sebenarnya. Kita coba pakai KuCoin aja ya. Ini coba saya hapus.
And mantulnya pun benar-benar bertahap, dan ini kondisi yang serupa juga terjadi di beberapa altcoin sebenarnya, terbentuk channel ataupun rising waves ya saat ini untuk di Shiba secara daily time frame. Nah, kalau memang nanti closingnya dia cuma sideways dan bikin tail candle ke bawah aja, masih it's okay sebenarnya ya. At least mungkin dia create base aja di range area ini. Nah, di di mana ya tadi? Oke, pakai rectangle ya, sideways aja mungkin di range ini ya. Oh, kelihatannya rising waves mau breakdown. Akhirnya di prank dia sideways doang di sini, kemudian lanjut naik. Bisa nggak? Bisa, teman-teman. Ya, itu menjadi concern juga. Dan kalau kita perhatikan turun time frame ke time frame 4 jam. Yes, 4 jam di sini kita bisa tandain sebenarnya di sini adanya area demand. Ya, ini adalah demand pertama. Ya. Kemudian next lagi di sini. Nah, ini adalah demand kedua. Ya. Kemudian next lagi di berapa, bro? Di sini. Tuh, tahanannya. Ya, jadi yang pertama itu di berapa? 0,01762 sampai 1795. Kemudian bawahnya itu di sekitar berapa, bro? Di 0,01707 sampai 17315 dolar. Kemudian area lebih bawah lagi itu di sekitar 0,016072 sampai 16460 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area tahanan untuk Shiba yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Either itu scalping jangka pendek atau mungkin teman-teman pertimbangkan buyback dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area krusialnya. Dan kalau kita lihat time frame 1 jamnya seperti apa, dan ya sebenarnya 1 jamnya ini kalau dibandingkan sama si Bitcoin, sebentar kita bandingkan dengan si Bitcoin, overall sih tidak begitu berbeda ya. Tuh, tidak begitu berbeda sebenarnya. Dia creating base aja dan terlihat seperti sideways, lagi tes area bawahnya. Dan sebenarnya ini ada demand juga nih, time frame 1 jam tuh. Ya, 1 jamnya dia lagi tes sebenarnya nih, ada area demand untuk 1 jamnya. Jadi somehow dia breakdown dari situ ya, teman-teman bisa pantau area lebih bawahnya lagi. Ya, ketika memang di sini udah gagal di maintain, ya dia creating base di sini, tuh, ya creating base lagi di sini dan nggak bikin tail candle, malah red candle closing di bawah, tes area bawah ya. Ini mungkin bisa teman-teman perhatikan dan dipertimbangkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran Shiba saat ini dan juga Bitcoin ya. Jadi memang mungkin sedang memasuki fase koreksi. Kita memang lihat udah koreksi dan hopefully mungkin masih ketahan lah ya di area demand kedua ini before dia mungkin sideways dan mengalami kenaikan seperti beberapa case sebelumnya yang tadi saya sharingkan. Sebentar ya, bearish engulfing di bagian atas. Nah, di sini oke, 1-2 red candle kemudian dia boom lanjut naik lagi gitu ya. Orang-orang expect wah bearish engulfing kayaknya bakal turun lebih dalam, ternyata seperti ini gitu ya. Jadi masih belum menutup kemungkinan untuk dia 1-2 red candle kemudian dia lanjut naik lagi, masih bisa teman-teman ya. Jadi perhatikan sekali lagi, ini adalah key level. Yang nanya key level Bitcoin saat ini adalah 66.700, 66.500 dolar. Itu key level untuk syarat dia setidaknya lanjut naik lagi, dan skenario terburuknya ya dia akan balik ke 64.000 dolar. Itu aja teman-teman yang bisa saya update, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analis kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.